Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dengan NIM PMM 22000009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang telah didiskusikan dengan judul Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Cadangan Devisa di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdapat 5 subbab, yaitu latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kebaruan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk menentukan kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih fluktuatif dilihat dari tren tahun 2015 sampai tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan mencapai minus 2,07% akibat pandemi COVID. Lalu, pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pengukuran PDB ini dilihat dari beberapa komponen, seperti pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto, di mana ekspor neto adalah pengurangan dari ekspor dikurangi dengan impor. Di sisi lain, ekspor dan impor juga mempengaruhi ketersediaan cadangan devisa yang berfungsi sebagai alat stabilitas moneter, memperkuat fundamental makroekonomi, dan menambah anggaran. Jadi, apabila suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan mendapatkan valuta asing yang menambah cadangan devisa. Sebaliknya, apabila suatu negara melakukan impor, maka negara tersebut akan melepaskan valuta asing dan mengurangi cadangan devisa. Walaupun demikian, impor tetap harus dilaksanakan pada suatu negara karena suatu negara tidak mungkin memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dan secara umum, data dari cadangan devisa, ekspor, dan impor berdasarkan BPS adalah bersifat fluktuatif dengan berbagai alasan. Cadangan devisa bersifat fluktuatif akibat pembayaran utang dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS. Sedangkan ekspor bersifat fluktuatif karena penurunan harga komoditas unggulan dan penurunan permintaan global. Di sisi lain, impor meningkat karena peningkatan permintaan dari sisi barang konsumsi khususnya pada hari raya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertama adalah bagaimana pengaruh parsial ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Kedua, bagaimana pengaruh parsial impor terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh simultan ekspor dan impor terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Lalu tujuan penelitiannya, mengetahui pengaruh parsial ekspor terhadap cadangan devisa, mengetahui pengaruh parsial impor terhadap cadangan devisa, dan yang terakhir mengetahui pengaruh simultan ekspor dan impor terhadap cadangan devisa. Lalu ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu ekonomi, dan penelitian ini akan memperjelas pengaruh ekspor dan impor terhadap cadangan devisa. Sedangkan dari manfaat praktis, yaitu penelitian ini bermanfaat bagi pihak pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang tepat terkait ekspor dan impor. Lalu penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang ekspor, impor, dan cadangan devisa. Lalu ada kebaruan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data bulanan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan data tahunan. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Lalu yang kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 subbab. Pertama ada kajian teori, kedua penelitian terdahulu, ketiga kerangka berpikir, dan keempat hipotesis. Kita akan mulai dari kajian teori variabel ekspor.
Pengertian ekspor. Menurut teori perdagangan internasional, ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan suatu negara ke negara lain, baik berupa barang ataupun jasa. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ekspor mencakup kegiatan mengeluarkan barang dari suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan cadangan devisa, peningkatan devisa dapat terjadi karena peningkatan ekspor yang dilihat dari perbaikan kualitas dan peningkatan permintaan di pasar global. Sebaliknya, apabila tingkat ekspor menurun, akan diikuti oleh penurunan cadangan devisa di suatu negara. Lalu yang kedua ada peran ekspor dalam penelitian. Peran ekspor dalam perekonomian. Dalam perekonomian, ekspor dan investasi memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan pendapatan nasional. Ekspor dapat menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan untuk proses produksi yang akan menciptakan nilai tambah ekonomi dalam suatu barang. Selanjutnya adalah manfaat ekspor. Yang pertama adalah memperluas pasar bagi produk-produk yang berkualitas untuk diekspor. Yang kedua, menambah devisa negara dengan cara menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Lalu ada faktor yang mempengaruhi ekspor. Pertama adalah kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Kedua, keadaan pasar di luar dan dalam negeri. Ketiga, ada kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Lalu untuk variabel kedua yaitu variabel impor. Impor adalah aktivitas transportasi komoditas antar negara yang secara resmi biasanya terkait perdagangan. Impor juga dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai alasan, seperti barang tersebut tidak dapat dihasilkan secara mandiri atau sudah dapat dihasilkan tetapi tidak memenuhi permintaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan cadangan devisa, impor menjadi salah satu faktor pengurang. Jadi peningkatan impor yang tidak terkendali akan mengurangi cadangan devisa. Nah, oleh karena itu setiap negara itu melakukan hambatan baik secara tarif maupun non-tarif yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan impor. Tapi walaupun impor itu mengurangi cadangan devisa, impor memiliki manfaat untuk mengisi kekosongan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Misalnya mesin-mesin canggih yang tidak semua negara itu mampu melakukan produksinya secara mandiri, sehingga negara tersebut harus melakukan impor dari negara-negara yang memproduksi. Namun, tetap diperlukan pengendalian nilai impor agar nilai impor itu tidak lebih besar daripada nilai ekspor. Yang selanjutnya ada manfaat impor, yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, dan memperoleh bahan baku. Selanjutnya ada pengaruh ekspor dan impor terhadap cadangan devisa. Ekspor barang ke negara lain akan memperoleh devisa dari negara pengimpor, sehingga semakin banyak barang yang diekspor, maka devisa yang diperoleh akan semakin banyak. Semakin meningkatnya nilai ekspor menunjukkan negara semakin banyak menerima pemasukan dari luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan. Sebaliknya, melakukan kegiatan impor akan membuat pemerintah membiayai impor tersebut dengan cadangan devisa. Sehingga, jika jumlah impor meningkat, maka cadangan devisa akan menurun. Peningkatan impor juga dapat dipicu oleh peningkatan permintaan dalam negeri akan barang impor tersebut. Selanjutnya ada variabel cadangan devisa. Yang pertama ada pengertian. Cadangan devisa ialah keseluruhan devisa yang dimiliki oleh suatu negara, baik berasal dari pemerintah maupun swasta dengan besaran yang tergantung komponen neraca pembayaran, seperti penjumlahan neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal. Nah, perkembangan cadangan devisa ini biasanya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Posisi cadangan devisa dikatakan aman apabila memenuhi pembayaran impor selama 3 bulan. Jika kurang dari 3 bulan, maka cadangan devisa itu bersifat kondisi rentan. Selain itu, posisi cadangan devisa dapat dilihat apabila suatu negara memiliki cadangan devisa yang banyak, maka negara tersebut memiliki kemampuan besar untuk melakukan transaksi internasional. Lalu ada
tujuan kepemilikan devisa ini bisa dilihat dari motif memegang uang, yaitu ada 3. Yang pertama ada motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, pada motif transaksi ini cadangan devisa dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pembayaran utang internasional, membiayai defisit neraca pembayaran, dan memberikan jaminan kepada pihak eksternal akan kewajiban yang akan dibayarkan. Lalu yang kedua, untuk motif berjaga-jaga ini fokus dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar. Dan yang terakhir, motif spekulasi berfokus memperoleh return dari kegiatan investasi cadangan devisa. Lalu selanjutnya ada peranan cadangan devisa. Menurut Bank Dunia, peranan cadangan devisa itu ada 3. Yang pertama, untuk melindungi sebuah negara dari goncangan ekonomi luar negeri, di mana krisis keuangan pada tahun 1990-an menjadi alasan bahwa nilai dari cadangan devisa dapat melindungi negara dalam krisis mata uang. Yang kedua, tingkat cadangan devisa adalah faktor penting di dalam penilaian layak atau tidaknya kredit dan kredibilitas suatu negara. Ketiga, kebutuhan likuiditas guna pertahankan stabilitas nilai tukar. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu tentang ekspor, impor, dan cadangan devisa. Pada penelitian yang dilakukan oleh I. Putukusuma dan Sri, menunjukkan bahwa secara simultan, ekspor, impor, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Tetapi, secara parsial, ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa, sedangkan impor tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Beni dan Al-Mutmainah memiliki hasil yang sejalan, bahwa secara parsial ekspor dan impor berpengaruh signifikan. Cuma yang membedakan, ekspor bersifat positif, sedangkan impor bersifat negatif. Lalu pada penelitian keempat mengemukakan net ekspor atau pengurangan ekspor dengan impor berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa. Artinya apabila net ekspor ini turun, maka cadangan devisa juga akan turun. Dan terakhir, penelitian oleh Agustina dan Reni menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan positif, sedangkan impor tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana terdapat 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel pertama adalah ekspor, variabel keduanya impor, dan variabel ketiga atau variabel dependennya adalah cadangan devisa. Dengan P1 yaitu pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa, P2 pengaruh impor terhadap cadangan devisa, dan P3 pengaruh ekspor dan impor terhadap cadangan devisa. Lalu ada 3 hipotesis. Yang pertama, ekspor diduga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Hipotesis kedua, impor diduga memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Dan yang terakhir, ekspor dan impor diduga memberikan pengaruh dan signifikan terhadap cadangan devisa. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari 5 subbab. Pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, kedua ada populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, ketiga ada sumber data, variabel dan skala pengukuran, keempat ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan kelima ada teknik analisis data. Pertama adalah pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan metode analisis data tambahan, di mana penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data dalam bentuk numerik sebagai sarana menemukan informasi yang ingin kita ketahui. Lalu untuk analisis data tambahan merupakan pendekatan yang memanfaatkan data sekunder sebagai data primer yang diperoleh dari lembaga-lembaga tertentu, kemudian memprosesnya secara sistematis dan objektif. Nah, yang selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiasi, di mana penelitian asosiasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih.
Yang selanjutnya adalah populasi, teknik data, dan sampel. Populasinya adalah seluruh data ekspor, impor, dan cadangan devisa Indonesia. Teknik datanya observasi dan dokumentasi, lalu sampelnya data ekspor, impor, dan cadangan devisa tahun 2015 sampai tahun 2021 yang bersifat bulanan. Selanjutnya ada sumber data, variabel, dan skala pengukuran. Sumber datanya yaitu data bulanan dari tahun 2015 sampai 2021 dari publikasi online Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Lalu ada variabel, yaitu menggunakan dua variabel independen atau variabel bebas, ada variabel ekspor dan impor, dan variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel cadangan devisa, yang semua ini diukur dengan satuan dolar. Terakhir adalah menggunakan skala pengukuran rasio di mana menggunakan 0 sebagai nilai yang mutlak. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Jadi teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa data yang dipublikasikan dari beberapa pihak yang masih berkaitan dalam penelitian ini. Lalu ada instrumen penelitiannya, yaitu variabel Y cadangan devisa data cadangan devisa diperoleh dari Bank Indonesia, lalu data ekspor dan impor diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan untuk mengelompokkan data menurut variabel, mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan ya untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. Nah, untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti akan menggunakan model regresi data panel. Data panel adalah data gabungan dari time series dan cross-section, di mana uji data panel ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, ekspor dan impor terhadap cadangan devisa. Nah, teknik analisis data ini juga menggunakan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada uji standarisasi, uji regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lalu untuk uji asumsi klasik, yang pertama itu ada uji normalitas, yaitu pengujian terhadap kenormalan distribusi data. Yang kedua ada uji heterokedastisitas, yaitu digunakan untuk melihat apakah pada residual dari model yang terbentuk memiliki varian yang konstan atau tidak. Nah, yang ketiga ada uji autokorelasi, yaitu pengujian korelasi yang terjadi antar observasi dalam suatu variabel. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas, yaitu dilakukan pada saat model regresi menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Pertama ada uji T parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada uji T, apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, menunjukkan variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Atau jika T hitung lebih besar daripada T tabel, menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, untuk uji simultan, yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, menunjukkan variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Atau jika F hitung lebih besar daripada F tabel, menunjukkan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R-square. R-square ini berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R-square ini berada di antara rentang 0 sampai 1. Apabila nilai R-square semakin kecil menunjukkan pengaruh variabel independen yang sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai R-square mendekati 1 menunjukkan variabel independen menunjukkan pengaruh yang semakin penuh. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.